Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 4 globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, globalisasi di sekitarku, pada pembelajaran yang kelima. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Tahukah adik-adik, kerjasama yang terjalin antara negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kebudayaan inilah menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Nah, adik-adik, berikut ini bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, UKM ini singkatan dari usaha kecil menengah ya adik-adik. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, adik-adik, ternyata Indonesia memiliki budaya yang beragam. Beberapa kebudayaan Indonesia sudah dikenal dunia. Nah, salah satunya adalah batik. Batik merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Melalui batik, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini secara saksama. Judulnya adalah Kerjasama Budaya dalam Kegiatan Membatik. Tiap negara di ASEAN memiliki corak budaya yang beragam. Setiap corak budaya tersebut mencerminkan ciri khas kebudayaan negara masing-masing. Hal ini menciptakan perbedaan kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Perbedaan tersebut mendorong negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama melalui budaya, salah satunya dengan batik. Batik merupakan kebudayaan yang menjadi warisan bangsa Indonesia. Batik juga merupakan kebudayaan asli Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki corak batik yang berbeda. Keberagaman corak batik ini kemudian dikenalkan pemerintah dalam kegiatan pelantikan membatik yang diikuti oleh 9 seniman dari negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara yang mengikuti pelatihan antara lain Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Laos. Para seniman tersebut merupakan penerima beasiswa seni dan budaya Indonesia yang telah mengikuti program pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Karya ke-9 seniman ini dipamerkan di Museum Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat KAA di Bandung. Setiap seniman menghasilkan 5 karya batik.
Setiap batik memiliki corak khas negaranya. Seperti karya seniman asal Thailand yang memiliki corak gajah yang sesuai dengan ciri khas negaranya. Pemberian beasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam komunitas ASEAN. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat anggota ASEAN. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, kebudayaan apa yang dimanfaatkan dalam kerjasama ASEAN pada teks? Nah, tadi kan kita sudah membaca adik-adik. Jawabannya adalah kebudayaan membatik atau batik. Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk kerjasama dalam bidang budaya pada teks? Nah, bentuk kerjasamanya adalah pemerintah melakukan pelatihan membatik yang diikuti oleh 9 seniman dari negara anggota ASEAN. Negara-negara yang mengikuti pelatihan antara lain Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Laos. Pertanyaan ketiga, berdasarkan teks, apa peranan Indonesia dalam kerjasama dalam bidang budaya di ASEAN? Jelaskan. Nah, bisa kita buat tadi seperti yang sudah kita baca. Jawabannya adalah memperkenalkan batik dan menyediakan tempat pelatihan membatik, yaitu di Sleman, Yogyakarta. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang cara membuat poster. Tahukah adik-adik, salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster banyak dijumpai di jalan umum. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Poster yang dibuat diharapkan dapat mempengaruhi orang lain. Nah, misalnya, isi poster tentang ajakan melestarikan tarian tradisional. Poster tersebut dapat memengaruhi orang lain agar sadar terhadap pelestarian tarian tradisional. Nah, adik-adik, berikut ini macam-macam dari poster. Yang pertama adalah poster niaga. Nah, poster niaga ini berfungsi untuk mempromosikan suatu barang. Yang kedua, poster pendidikan. Poster pendidikan yaitu untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan. Poster kegiatan yaitu untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat berfungsi untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Ciri-ciri dari poster yaitu yang pertama, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Nah, dicerna maksudnya di sini bukan dimakannya adik-adik, tetapi dipahami. Yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok, sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman.
Yang keempat, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Nah, adik-adik, berikut ini langkah-langkah untuk membuat poster. Jadi nanti adik-adik bisa praktekkan di rumahnya masing-masing. Langkah yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Nah, adik-adik, ketika kita membuat poster, topiknya harus kita tentukan, misalnya tentang produk atau imbauan kepada masyarakat. Kemudian tujuannya misalnya untuk promosi atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah yang kedua yaitu buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Dan yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Nah, adik-adik, sudah cukup paham ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini? Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik masih bingung atau ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis pada kolom komentar.